Teman-teman, kemarin gue sempat nyobain fitur yang jadi unggulan di Samsung Galaxy S24 series terbaru, yaitu Galaxy AI. Nah, banyak yang bilang ini keren, tetapi ada yang bilang juga ini gimmick. Tetapi teman-teman bisa nilai sendiri ya setelah ngelihat seperti apa fiturnya. Dan inilah review lengkap Galaxy AI. Nah, sebenarnya Galaxy AI sendiri basisnya menggunakan model AI dari Google, yaitu Google Gemini Pro dan Google Imagen 2. Dan di Galaxy S24 series, Galaxy AI ini dituangkan ya ke dalam beberapa fitur. Fitur pertama yang menurut gua menarik ya, yang kemarin gua coba dan menjadi improvement besar juga dibandingkan solusi yang ada sebelumnya, adalah generative edit. Ini fitur dimana kita bisa mengedit objek ya di foto dengan generative AI. Kita bisa mindahin objek, ngilangin objek, atau mengubah ukuran objek, dan lubang yang tertinggal itu bakal diisi oleh generative AI. Seperti yang teman-teman lihat, ini kita lagi mindahin ya, sekaligus memperbesar objek mobil. Nah, saat kita pilih nih, AI itu langsung ngebuat selectionnya ke objek dengan lebih akurat ya, dan terlihat area yang sebelumnya lubang itu langsung diisi dengan jalan, bagian-bagian gedung, dan yang lainnya, dan hasilnya terlihat cukup akurat dan benar-benar bisa samar teman-teman. Nggak begitu kelihatan kalau ini bekas editan ya, kecuali kita zoom dan kita perhatikan dengan sangat detail. Nah, sebelumnya fitur untuk ngilangin objek secara instan kayak gini juga udah ada, tetapi untuk dapat hasil yang bersih ya, yang samar, itu biasanya cuman bisa dilakukan di area-area tertentu kayak objek yang ada di langit atau di laut, di rumput, dan yang lainnya. Tetapi kalau di Galaxy AI ini kita lebih bebas ya dalam memindahkan objek dimanapun lokasi objeknya, karena generative AI itu bakal mikir ya apa yang pas untuk ditambahkan ke lubang fotonya. Meskipun ini nggak selalu sempurna juga ya, karena di momen tertentu kemarin kita beberapa kali nyoba, terutama yang posisi objeknya lebih sulit dan kompleks, kadang generative AI-nya juga bisa gagal memberikan hasil yang diharapkan. Meskipun tetap masih lebih baik lah ya dibandingkan dengan solusi yang ada sebelumnya. Terus ada beberapa edit suggestion juga nih yang bakal ngasih saran tool edit sesuai dengan kondisi fotonya. Kayak misalkan ini kita ambil foto ya di depan mika atau depan kaca, itu kita bakal dikasih opsi untuk ngilangin pantulan atau ngilangin bayangan yang ada di foto dengan instan. Yang waktu kita coba hasilnya ternyata juga bisa akurat. Ada juga fitur instant slow-mo yang juga melibatkan AI. Jadi di video apapun yang kita ambil ya dari Samsung Galaxy S24 series, itu kita tinggal tap tahan dan akan otomatis menjadi slow-mo teman-teman. Meskipun videonya ini kita rekam di frame rate yang standar. Dan di sini peran AI-nya itu adalah menambahkan frame-frame di transisi pergerakan video ya, supaya tampilan slow-mo-nya tuh bisa smooth kayak kalau kita ambil dalam FPS yang tinggi. Dan ini hasilnya juga bagus sih ya, memang terlihat halus dan mulus juga. Terus fitur Galaxy AI berikutnya ini ada fitur-fitur yang memanfaatkan teknologi LLM ya, atau Large Language Model, yang memang lagi populer di ranah AI, dan ini langsung diintegrasikan ke dalam platform smartphone Samsung ini. Misalnya ada fitur chat assist yang ditanamkan langsung ke dalam Samsung Keyboard yang memberikan 3 fitur nih teman-teman. Ada chat translation, ini bikin kita bisa chat ya dan translate secara real time di 13 bahasa. Waktu kita coba dia bisa dipakai ya di WhatsApp, atau sebenarnya bisa juga dipakai di sosmed atau aplikasi chat apapun sih, karena chat assist ini itu ada di Samsung Keyboardnya. Jadi selama kita pakai Samsung Keyboard, fitur ini bisa dimanfaatkan. Terus ada writing style juga ya, untuk ngasih kayak suggestion beberapa variasi style atau tone bahasa yang bisa dipilih, kayak bahasa yang lebih kasual, lebih profesional, atau lebih sopan. Itu ada pilihannya di sini, termasuk juga fitur untuk cek spelling dan grammar. Nah, kalau teman-teman pernah pakai Grammarly keyboard, apalagi yang versi premium ya, nah itu mirip-mirip kayak gitu tuh. Cuman memang bahasa Indonesia itu belum masuk ya ke dalam 13 bahasa yang disupport oleh chat assist ini. Terus ada juga fitur transcript assist teman-teman. Di sini kita bisa record suara kita untuk langsung ditranskrip, ditranslate atau dirangkum ya. Waktu kita coba, ternyata dia bisa detect juga obrolan-obrolan dari orang-orang yang berbeda, bisa translate ke 13 bahasa juga, bisa didengerin ya, dan ditampilin juga transkrip audionya. Nah, yang paling menarik menurut gua, ini bisa dirangkum apa talking points-nya. Seandainya udah support bahasa Indonesia, ini bakal useful banget sih ya. Bayangin aja kita lagi sekolah atau lagi kuliah, kita bisa rekam dosennya ngajar apa dan bisa kita transkrip ya jadi sebuah catatan, bahkan bisa dibikinin juga rangkumannya. Sayangnya
bahasa Indonesia juga masih belum masuk ke dalam 13 bahasa yang disupport di sini. Samsung mengatakan kalau bahasa Indonesia tuh bakal disupport ya sekitar di kuartal kedua tahun ini. Dan ada fitur serupa juga di Samsung Notes yang sayangnya kemarin belum sempat kita coba ya, yaitu Note Assist. Tetapi ya mirip-mirip sih fungsinya kayak fitur-fitur Assist sebelumnya, dimana kita bisa merangkum note secara otomatis, membuat note templates, dan juga bisa membuat note covernya. Terus kemudian ada fitur live translate. Ini kemarin juga didemoin ya, dan memang pakai AI, jadi kita bisa telepon dengan orang dari negara atau bahasa yang berbeda dan bakal langsung ditranslate secara live dengan nyaris real time sebenarnya. Dan fitur ini bisa useful buat yang sering komunikasi ya dengan warga negara lain, meskipun sayangnya saat ini juga sama, bahasa Indonesia masih belum masuk dalam 13 bahasa yang disupport. Saat dites kemarin karena masih pakai bahasa Inggris, maka pronunciation waktu ngomong juga harus tepat ya, biar obrolan kita tuh bisa kedetek dengan tepat dan ketranslate dengan akurat juga. Fitur ini bisa langsung dipakai lewat aplikasi phone bawaan, jadi nggak perlu kayak install aplikasi pihak ketiga ya. Dan sama, Samsung mengatakan kalau bahasa Indonesia bakal disupport di kuartal kedua tahun ini. Ada juga fitur interpreter nih untuk translate dua bahasa secara real time. Kita bisa manfaatin saat traveling misalnya atau ngobrol dengan beda bahasa ya. Dan untuk fitur interpreter ini sebenarnya secara fungsi dan juga fitur itu mirip ya sama yang selama ini udah bisa kita nikmatin di fitur conversation dari Google Translate. Nah, sebagian besar fitur Galaxy AI ini butuh koneksi internet teman-teman, dan juga butuh login ke Samsung account ya untuk bisa berjalan, karena dia juga perlu connect ke Google Cloud yang menjadi basis dari AI-nya. Dan kembali ke pertanyaan, apakah Galaxy AI ini sebuah inovasi atau sebuah gimmick? Menurut gua bukan keduanya, karena untuk inovasi itu lebih ke generatif AI dan juga LLM-nya ya, yang memang sekarang sedang berkembang pesat dan banyak brand juga invest ke sana. Sedangkan Galaxy AI ini sendiri menurut gua lebih ke pemanfaatannya, sebuah upaya dari Samsung untuk mengusung inovasi dan kecanggihan LLM dan juga generatif AI ya, biar bisa dimanfaatkan secara praktis di aktivitas harian pengguna smartphone Samsung. Nah, seperti yang gue bilang tadi, beberapa fitur di Galaxy AI bisa jadi sangat useful, terlebih buat kita ya kalau udah support bahasa Indonesia. Transkrip Assist dan Note Assist misalnya itu bisa jadi useful buat rekam pelajaran ya untuk ditranskrip, atau juga materi meeting untuk dirangkum. Chat Assist dan Live Translate ini juga bisa useful buat yang punya temen atau rekan beda negara. Begitu juga Generative Edit yang bisa berguna buat content creator atau siapapun yang pengen memperbaiki dan mengedit foto secara cepat ya sebelum diupload ke sosmed misalnya. Jadi ini bukan sekedar gimmick. Langkah awal iya, belum sempurna juga iya, bahkan bahasa juga belum komplit ya. Tetapi kalau gimmick menurut gua enggak sih ya, karena mau nggak mau, cepat atau lambat AI ini akan jadi bagian dari aktivitas kita, dan salah satunya ya lewat smartphone ini. Dan adanya Galaxy AI ini itu menurut gua juga akan memancing brand smartphone lain ya untuk melakukan hal yang sama. Pixel atau Google Pixel itu terlihat udah duluan ya dengan menggunakan teknologi Google sendiri, disusul dengan Samsung menggunakan Galaxy AI yang juga berbasis dari AI-nya Google. Brand-brand smartphone lain pasti bakal ikutan rilis juga ya dengan versinya masing-masing. Apple bahkan kabarnya sedang mengembangkan generative AI-nya sendiri. Jadi ya semua akan AI pada waktunya teman-teman, karena ini akan jadi hal yang masih hangat untuk dijual ya, dikala peningkatan specs dan kamera sudah terasa jauh di atas kebutuhan dan mungkin udah agak membosankan. Dan itu yang bisa gue share hari ini tentang fitur Galaxy AI yang sempat gue coba ya di Samsung Galaxy S24 series. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian tentang Galaxy AI ini. Gue Febian dari Kepointeno pamit dulu, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.